Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tema 4, Sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, dan kita masuk ke pembelajaran kedua. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia, misalnya kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Baiklah anak-anak kelas 5, untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi pantun yang dibacakan oleh guru dan Beni. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pantun? Kemudian, apa yang dimaksud dengan syair? Pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris, bersajak AB, AB. Baris ke-1 dan ke-2 disebut sampiran, baris ke-3 dan ke-4 disebut isi. Syair adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris dan bersajak A, A, A. Syair lebih mementingkan keindahan sajak. Berdasarkan contoh dan pengertian pantun di atas, kita dapat menentukan ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun bersajak A, B, A, B. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris pantun terdiri atas 8-12 suku kata. Dan baris pertama dan kedua berupa sampiran. Baris ketiga dan keempat berupa isi. Anak-anak kelas 5, pada subtema 1 kita telah mengenal alat peredaran darah manusia. Untuk mengingat kembali mengenai organ-organ peredaran darah manusia, mari kita baca bacaan berikut ini. Organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda. Namun membahas kedua organ peredaran darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Fungsi darah pada tubuh manusia adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Menjaga kestabilan suhu tubuh. Mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Mengedarkan getah bening. Menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Mengatur keseimbangan asam basa atau pH. Pembuluh darah. Pembuluh darah pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh vena, pembuluh kapiler. Pembuluh arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh vena berfungsi untuk mengalirkan darah menuju jantung. Pembuluh kapiler berfungsi menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu
perikardium atau pembungkus jantung, miokardium atau otot jantung, endokardium atau pembatas ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Di dalam jantung terdapat 4 katup. Pertama, katup mitral yang terletak di antara serambi kiri dan bilik kiri. Kedua, katup triskuspid yang terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang ketiga, katup aorta yang terletak antara bilik kiri dan pembuluh darah aorta. Dan yang keempat, katup pulmonal yang terletak di antara bilik kanan dan pembuluh darah arteri pulmonalis. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar, baik antar ruangan jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Baiklah anak-anak kelas 5, berdasarkan penjelasan tersebut, tentu kita tahu bahwa organ peredaran darah sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah agar tidak terkena gangguan. Apa saja gangguan pada sistem peredaran darah manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Gangguan organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena faktor non-keturunan dan faktor keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Gangguan organ peredaran darah yang disebabkan oleh faktor non-keturunan antara lain anemia, yaitu gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Berikut ini perbedaan jumlah sel darah merah pada orang yang normal dan penderita anemia. Hipotensi atau tekanan darah rendah. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Leukemia atau kanker darah. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Berikut ini keadaan sel darah pada keadaan normal dan pada penderita leukemia. Jantung koroner merupakan suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Berikut ini keadaan normal dan keadaan pada penderita jantung koroner. Sedangkan gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh faktor keturunan antara lain hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Thalassemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Baiklah anak-anak kelas 5, untuk mencegah gangguan organ peredaran darah dapat dilakukan dengan melakukan pola hidup sehat. Berikut ini beberapa upaya pencegahan terhadap gangguan organ peredaran darah. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur dan istirahat yang cukup, dan menghindari makanan berlemak, dan tidak merokok dan minum minuman beralkohol.
Baiklah anak-anak kelas 5, banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan. Berikut ini beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Gambar pertama menunjukkan tari legong yang menggunakan properti kipas. Gambar kedua menunjukkan tari perang yang menggunakan properti pedang. Gambar ketiga menunjukkan tari bambangan cakil yang menggunakan properti busur dan anak panah. Baiklah anak-anak kelas 5, dari beberapa contoh tersebut kita mengetahui bahwa properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Properti dapat terbuat dari kain, kayu, besi, plastik, tembaga, atau kulit. Properti ada juga yang merupakan bagian dari busana dan aksesoris seperti selendang, panah, dan keris. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi pembelajaran tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah di pembelajaran kedua. Bapak harap penjelasan Bapak pada pagi hari ini dapat membuat kalian mengerti. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.